Halo semuanya, selamat datang di presentasi mengenai diagram fishbone. Oh iya, sebelum kita masuk ke fishbone, pertanyaan pentingnya, kenapa sih kita perlu melakukan analisis masalah? Analisis masalah membantu kita tidak asal mengambil keputusan, tapi memahami akar penyebab yang sebenarnya. Kalau hanya fokus ke gejala saja, kita bisa memperbaiki hal yang salah, dan masalahnya bakal tetap muncul lagi. Dengan analisis yang benar, solusi yang kita buat bisa tepat sasaran dan bertahan lama. Nah, salah satu teknik analisisnya yaitu diagram fishbone. Jadi, apa sih diagram fishbone itu? Oke, bayangin kamu lagi punya satu masalah yang bikin pusing. Misalnya, kok pelayanan di kantor X sering terlambat ya? Kok aplikasi Y sering error pasti pakai? Kok kinerja tim turun padahal sumber daya manusianya banyak? Nah, daripada nebak-nebak atau blaming siapa yang salah, kita pakai diagram fishbone. Fishbone itu alat analisis untuk nyari akar permasalahan, alias bukan cuman di gejalanya aja, tapi penyebabnya terdalam atau akar permasalahannya. Disebut diagram fishbone karena bentuknya mirip tulang ikan. Bagian kepala ikannya biasanya ditulis sebagai masalah utama. Lalu tulang-tulang yang besarnya biasanya ditulis untuk menulis kategori penyebabnya. Lalu tulang-tulang kecilnya itu penyebab lebih detailnya. Nah, diagram fishbone ini dikenalkan oleh Kaoru Ishikawa, ahli kontrol kualitas Jepang. Nah, sumber-sumber juga menjelaskan bahwa fishbone dipakai untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis sebab-sebab masalahnya. Lalu kenapa kita perlu diagram fishbone? Lebih detailnya, diagram fishbone ini menemukan akar penyebab, bukan sekedar mengira-ngira, tapi menyelidiki penyebab sampai ketemu sumber paling dalamnya. Diagram fishbone ini juga mengelompokkan penyebab supaya lebih mudah dianalisis, biar kita nggak ketukar antara masalah sumber daya manusia, masalah alat, masalah data, lingkungan, atau yang lainnya. Lalu, agar terhindar dari asal tunjuk siapa yang salah, jadi problem solvingnya bisa lebih fokus. Setelah tahu akar penyebabnya, kita bisa kasih solusi yang tepat sasaran. Bisa menyederhanakan masalah yang kelihatannya rumit juga, atau meminimalisir kesalahan diagnosis. Kadang kita bilang masalahnya ada di orangnya, padahal masalahnya ada di SOP atau sistemnya. Diagram fishbone juga membantu diskusi tim biar lebih terarah loh, karena fishbone bikin semua penyebab terlihat jelas secara visual. Oleh karena itu, udah gak aneh kalau fishbone ini sering dipakai di dunia kerja, kuliah, penelitian, bahkan di perencanaan organisasi. Karena fishbone bisa bikin masalah yang ribet jadi kelihatan sederhana, bisa menyelamatkan teman-teman dari kesalahan salah diagnosis juga, karena diidentifikasi sampai penyebab paling krusialnya. Fishbone juga memudahkan menjelaskan masalah ke atasan atau dosen loh, karena visualnya yang menarik, jadi bisa gampang dipahami orang-orang. Ada 6 komponen yang biasanya menjadi kategori penyebab dalam fishbone. Yang pertama ada man atau manusia. Fokusnya itu ke kemampuan, pengetahuan, pengalaman, atau perilakunya. Faktor manusia ini sering jadi penyebab terbesar, bisa karena kurang terlatih, atau tidak paham alat atau SOP-nya, atau motivasinya yang rendah. Kelelahan dan beban kerja terlalu banyak juga bisa masuk ke sini. Misalnya, pegawai baru udah banyak nih, tapi masih banyak yang belum diberi pelatihan yang memadai. Yang kedua ada metode. Faktor yang berkaitan dengan cara kerja, alur prosedur, atau aturan yang digunakan dalam menjalankan proses. Yang ketiga, ada machine. Faktor yang berasal dari kondisi, fungsi, atau ketersediaan peralatan dan teknologi pendukung. Selanjutnya ada material, yaitu bahan, data, dokumen. Nah, faktor ini berhubungan dengan kualitas, kelengkapan atau ketepatan bahan dan data yang digunakan. Lalu ada measurement atau pengukuran indikator. Faktor yang berkaitan dengan standar, indikator atau sistem evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja. Yang terakhir ada environment
atau lingkungan. Faktor yang berasal dari kondisi lingkungan fisik, sosial, atau budaya yang mempengaruhi proses. Nah, sekarang kita masuk ke cara membuat diagram fishbone agar teman-teman di rumah bisa mulai ikut mempraktikannya. Yang pertama, tentukan masalah utamanya untuk dicantumkan di kepala ikan. Masalah harus jelas, spesifik, dan realistis. Lalu tentukan kategori penyebabnya. Tidak semuanya memakai 6M, namun itu yang paling umum digunakan. Ketiga, brainstorming penyebab masalahnya. Kita kumpulkan semua ide dari tim, tidak boleh saling mengkritik lebih dulu. Lalu catat semua kemungkinan penyebabnya. Keempat, masukkan penyebab ke kategori yang sesuai, seperti pegawai bingung SOP masuk ke metode, komputer lemot masuk ke mesin, data tidak lengkap masuknya ke material. Memilah penyebab supaya rapi bisa bikin kita tahu kategori mana yang paling menonjol masalahnya. Yang kelima, uraikan lagi ke penyebab yang lebih detail. Misal contohnya, komputer lemot itu karena memorinya penuh. Memorinya penuh berarti tidak pernah dibersihkan. Selanjutnya, pilih akar penyebab. Akar penyebab adalah faktor yang paling sering muncul dan paling mempengaruhi masalah. Artinya, kalau penyebab diperbaiki, masalahnya pun bisa ikut pergi. Terakhir, tentukan rencana perbaikan, seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilakukannya. Misal, pelatihan staf, update SOP, perbaikan sistem, atau lainnya. Nah, setelah tahu cara menyusunnya, sekarang ayo kita sama-sama lihat contoh nyata penggunaan diagram fishbone untuk menganalisis sebuah permasalahan di lapangan. Pada contoh ini, masalah utama yang dianalisis adalah pelayanan administrasi yang sering terlambat. Untuk mengetahui penyebabnya, masalah tersebut diuraikan menggunakan diagram fishbone ke dalam beberapa kategori. Ayo kita gunakan komponen 6M sebagai kategori penyebab. Komponen atau kategori yang pertama yaitu man atau manusia. Nah, penyebab mendetailnya bisa seperti keterlambatan dipengaruhi oleh pegawai yang belum memahami aplikasi, banyaknya pegawai baru, pembagian beban kerja yang tidak seimbang, serta kemampuan IT yang masih rendah. Dilihat dari metode, proses pelayanan masih memiliki banyak tahapan, SOP belum jelas, dan belum ada standar waktu pelayanan yang pasti, sehingga proses berjalan tidak konsisten. Dari sisi mesin, keterlambatan terjadi karena komputer sering mengalami gangguan, jaringan internet yang lambat, serta sistem aplikasi yang sudah lama dan belum diperbarui. Selanjutnya dari material, pelayanan terhambat karena formulir masih dikerjakan secara manual, data pemohon belum diperbarui, dan dokumen yang diajukan seringkali tidak lengkap. Selanjutnya, dari sisi measurement, belum adanya indikator pelayanan tepat waktu dan evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara rutin, membuat keterlambatan sulit dikendalikan. Terakhir, dari environment, suasana pelayanan yang bising, antrean yang tidak tertata, serta ruang pelayanan yang sempit turut mempengaruhi kelancaran proses pelayanan. Melalui diagram fishbone ini, dapat dilihat bahwa keterlambatan pelayanan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Setelah seluruh penyebab diuraikan melalui diagram fishbone, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar penyebab utama yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pelayanan. Jadi, keterlambatan pelayanan administrasi terutama disebabkan oleh SOP yang belum jelas, kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi yang masih terbatas, serta sistem aplikasi yang belum berjalan secara optimal. Setelah akar permasalahan diketahui, langkah berikutnya adalah merumuskan solusi yang tepat agar permasalahan yang sama tidak terus berulang. Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan memperjelas dan memperbarui SOP pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan penggunaan aplikasi, serta melakukan pembaruan dan perbaikan sistem teknologi yang digunakan. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknik analisis manajemen diagram fishbone ini? Nah, kelebihannya, diagram fishbone ini dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menjumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab dari masalah tersebut. Akan tetapi, metode fishbone ini banyak dipengaruhi oleh pendapat tim saat mengisi penyebab-penyebab masalah. Karena bentuknya visual, diagram ini bisa jadi cepat penuh kalau penyebabnya sangat banyak atau terlalu detail. Jadi, memerlukan kertas yang lebih besar.
Untuk memilih penyebab yang paling penting, biasanya tim akan melakukan voting agar bisa fokus pada penyebab yang paling mungkin terjadi. Dari materi diagram fishbone ini, kita dapat mempelajari bahwa masalah tidak untuk dihindari, tapi untuk dipahami, karena solusi terbaik selalu lahir dari akar yang ditemukan. Terimalah kasih dari saya, Zahra Amalia Putri.